Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu. Saudara-saudara sebangsa, setanah air, wabil khusus saudara-saudara di kalangan Tentara Nasional Indonesia, fokus kepada Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara. Pada kesempatan ini saya ingin mencoba untuk mengingatkan kembali betapa pentingnya, betapa strategisnya kalau kita mengingat hubungan antara TNI dengan rakyat. Kenapa saya memilih topik ini? Karena hubungan TNI sama rakyat itu merupakan salah satu daripada jati diri Tentara Nasional Indonesia. Kita tahu jati dirinya Tentara Nasional Indonesia adalah tentara rakyat, tentara pejuang, tentara nasional, dan tentara profesional. Kita ambil sekarang ini adalah tentara rakyat. Kenapa dikatakan tentara rakyat? Tentu bahwa pada hakikatnya tentara prajurit berasal dari rakyat. Kemana acuan kita? Acuan kita adalah ketika proses pembentukan cikal bakal daripada tentara itu sendiri, yang bermula dari terbentuknya Badan Keamanan Rakyat. Komponen pembentuk Badan Keamanan Rakyat itu bermacam-macam. Yang intinya sebetulnya itu adalah pemuda-pemuda bangsa Indonesia sendiri. Baik itu berasal daripada tentara Belanda dulu, Kenil, atau kemudian tentara Jepang, Heiho, dan tentara PETA, pembela tanah air, juga bentukan dari Jepang, dan milisi-milisi pemuda lainnya. Terbentuklah BKR. Kemudian dari BKR berubah selanjutnya menjadi Tentara Keamanan Rakyat. Selanjutnya juga berubah menjadi Tentara Keselamatan Rakyat. Berubah lagi menjadi Tentara Rakyat Indonesia. Ulangi, Tentara Republik Indonesia. Setelah itu menjadi Tentara Nasional Indonesia. Kemudian berubah lagi menjadi menjadi Angkatan Perang Republik Indonesia. Setelah itu berubah kembali menjadi Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat. Baru setelah itu menjadi ABRI, dan tahun 1999 berubah lagi, kembali lagi menjadi Tentara Nasional Indonesia. 1947 awalnya, 1999 kembali lagi kepada Tentara Nasional Indonesia. Jadi yang kita garis bawahi di sini adalah komponen pembentuk tentara itu sendiri. Menjelang kemerdekaan, rakyat dan elemen-elemen, walaupun itu menjadi komponen daripada tentara penjajah, dari Kenil, kemudian dari Heiho, ya, kemudian PETA yang dibentuk oleh tentara penjajah Jepang, tetapi hasrat jiwa daripada tentara-tentara yang berasal dari pemuda-pemuda terpilih tersebut tetap mencintai bangsanya sendiri. Bangsanya sendiri. Pada periode yang lalu kita mengatakan adalah bangsa Indonesia itu berada mulai dari ujung Pulau Sumatera, Aceh, sampai kepada Papua. Itulah bangsa Indonesia. Utara mulai dari Miangas, selatan Pulau Rote. Berkurang di sana, salah satu di ujung, di selatan, di timur dan di barat berkurang, maka bukan bangsa Indonesia. Hasrat ingin menjadi suatu bangsa itulah yang ditunjukkan kepada pemuda saat itu dengan memilih profesi sebagai tentara Republik Indonesia.
Di dalam sistem TNI pasca kemerdekaan, selanjutnya pimpinan-pimpinan TNI saat itu memandang begitu pentingnya hubungan antara TNI dengan rakyat. Hal itu kalau kita mencoba untuk memikirkannya secara mendalam, dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, persenjataan dalam konteks pertahanan pun menjadi suatu pilihan strategis di dalam mendesain doktrin peperangan. Oleh karena itu, di bangsa Indonesia dikenal akhirnya dengan dua sistem, ya, sistem senjata sosial dan sistem senjata teknologi. Ketika kita berbicara masalah sistem senjata teknologi, karena bangsa dan negara kita, negara Republik Indonesia baru terbentuk di tahun 1945. Bangsa Indonesia cikal bakalnya terbentuk mulai dari, bisa dikatakan mulai dari Gajah Mada, Majapahit, kemudian Sumpah Pemuda 1928, kemudian dicetuskan akhirnya menjadi bangsa yang formal di tahun 1945, itu baru bangsa Indonesia. Pengaruhnya apa terhadap sistem senjata teknologi? Kita mengalami ketertinggalan di dalam pengembangan dan kepemilikan sistem senjata teknologi. Jalan keluarnya adalah kita membeli dari negara-negara maju. Dan ingat bahwa negara-negara maju tersebut sesungguhnya yang menjadi negara-negara negara yang memiliki kolonisasi atau negara yang melaksanakan imperialisasi, negara imperialis dan negara-negara yang membentuk koloni-koloni di seluruh dunia, negara maju. Kita sekarang membeli sistem persenjataan itu dari negara-negara maju itu. Nah, jadi asumsi logiknya, sangat logis kalau kita mengatakan tak mungkin senjata yang kita beli dari negara-negara tersebut teknologinya berada sama dengan teknologi persenjataan negara yang menjualnya. Kualitasnya mesti berada di bawah negara asalnya atau negara penjualnya. Nah, menyadari hal itulah makanya para pimpinan bangsa Indonesia yang sudah terbentuk 1945, wabil khususnya para pimpinan tentara, menggagas suatu konsep pertahanan yang disebut dengan sistem senjata sosial. Artinya bahwa dengan ketertinggalan kita di bidang sistem persenjataan teknologi, kita harus memiliki yang lebih hakiki daripada sistem senjata, itu adalah sistem senjata sosial. Nah, pertanyaannya sekarang, apa yang dimaksud dengan sistem senjata sosial? Tak lain dan tak bukan, sistem senjata sosial adalah rasa kebangsaan yang dimiliki oleh seluruh elemen masyarakat di Indonesia, ya, elemen-elemen psikologis dari bangsa Indonesia yang telah menyebut dirinya bangsa Indonesia, merasa memiliki satu wawasan kebangsaan. Maknanya, terjadi suatu masalah di Aceh juga akan menjadi masalah orang Papua. Terjadi persoalan di Papua juga menjadi permasalahan bangsa di Sumatera dan lain sebagainya. Itu adalah rasa kebangsaan. Manis di Papua seharusnya juga manis di Sumatera. Pahit di Sumatera juga pahit di Papua, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, dan lain sebagainya. Itulah rasa kebangsaan. Nah, apabila rasa kebangsaan itu sudah berada di dalam jiwa bangsa Indonesia,
itu akan menjadi senjata yang paling ampuh menjaga kesatuan dan persatuan bangsa dan negara kita. Sistem senjata sosial. Di dalam tubuh TNI, karena didorong oleh pemikiran betapa pentingnya persatuan antara Tentara Nasional Indonesia yang diberi tanggung jawab oleh negara memegang sistem senjata teknologi, menyadari betul bahwa sistem senjata teknologi yang kita miliki belum mampu sepenuhnya untuk menghadapi setiap ancaman, gangguan, tantangan, dan hambatan di dalam aspek keamanan dan pertahanan negara. Oleh karena itu, TNI memandang hubungan antara institusi dan prajurit individual TNI bersama rakyat itu merupakan suatu hubungan yang sangat strategis dalam konteks menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Di dalam sistem TNI akhirnya dibentuklah suatu fungsi yang disebut dengan fungsi pembinaan teritorial. Apa sesungguhnya yang menjadi garapan daripada fungsi pembinaan teritorial? Para perwira, kemungkinan juga dari saudara-saudara pihak masyarakat umum, apalagi yang sudah mengikuti lembaga pendidikan Lemhanas, yang dibina di dalam fungsi pembinaan teritorial itu adalah yang disebut dengan RAK-JUAN, ruang, alat, dan kondisi juga. Ruang itulah geografisnya, mencakup darat, laut, dan udara. Alatnya seluruh sumber daya yang ada di dalam negara Republik Indonesia, sumber daya manusia, sumber daya buatan, sumber daya alam, itu merupakan alatnya. Kemudian kondisi juang adalah semangat kebangsaan. 3 aspek inilah yang menjadi garapan di dalam program pembinaan teritorial Tentara Nasional Indonesia, termasuk Tentara Nasional Angkatan Udara. Ya. Kalau ini bisa dilaksanakan dengan baik, dengan efektif, maka diharapkan seluruh bentuk, segala macam bentuk ancaman yang dihadapi oleh bangsa Indonesia akan bisa diatasi dengan baik, dengan berhasil. Bahwa persatuan antara tentara sama rakyat demi keutuhan bangsa dan negara Indonesia adalah suatu kebutuhan yang tidak bisa diabaikan, suatu kemutlakan untuk terus selalu dibina. Rakyat TNI tidak boleh terpecah. Semuanya telah dirumuskan yang disebut dengan 8 wajib TNI. 8 wajib TNI inilah landasan kode etik TNI untuk selalu bersama-sama dengan rakyat. 8 wajib TNI. 8 wajib TNI merupakan landasan etis dari tentara untuk membina secara terus-menerus hubungan dengan rakyat melalui suatu program yang disebut dengan pembinaan teritorial, melalui suatu fungsi yang disebut dengan fungsi teritorial. Jadi fungsi